Hello, good morning, ladies and gentlemen. Nice to meet you all in the last meeting of Bahasa Inggris 1, meeting 14. So, for this meeting, we are going to review on listening comprehensions, and then structure and written expressions, and also reading comprehensions. So, for the first, we are going to review our material on listening structure, and then the second is reading, and the third is about written expressions. So, after studying or after understanding about reading, listening, and written expression, you will be able to master on these three are essential for their success in TOEFL test. So I mean that when you are able to understand about reading tests, about listening structure, about written expressions, maka nilai TOEFL kamu insya Allah akan bagus dan Anda akan mampu untuk mengerjakan soal TOEFL dengan baik. Next, for the first one is about listening comprehensions. Nah, ini saya ingatkan untuk materi tentang listening. Ingat ya, untuk listening. This section tests ability to comprehend spoken English. It is divided into three parts of each with its own directions. Nah, kalau di dalam listening itu ada 3 part atau 3 bagian. Yang pertama adalah tentang this part of the test consists of extended conversation between two speakers. Nah, jadi gini, di dalam listening comprehensions ini ada beberapa strategi. Yang pertama, in this part consists of a brief conversation involving two speakers. Following each conversation, that voice will ask a question, then hear the conversation and question only once, and they will not be written out. There will be 4 answer choices, usually about the questions or question from the conversation. Jadi untuk materi pertama di dalam di dalam listening comprehensions ini ada 3 bagian. Untuk yang pertama ini mini talks. Mini talks itu ini adalah short conversation atau percakapan pendek. Nah, di dalam percakapan pendek itu biasanya ada 2 orang. Jadi ada pembicara, jadi ada orang pertama, kemudian ada orang kedua. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh 2 orang tadi. Itu yang pertama. Kemudian, this part of the test consists of extended conversation between two speakers. After each of these conversation, there are a number of questions. Here, the question and conversation and question only once, and the questions are not written out. Nah, kalau yang bagian kedua ini lebih panjang. Kalau tadi kan masih pendek. Nah, kalau yang kedua ini agak panjangan. Jadi percakapannya agak panjang. Kemudian soal yang percakapannya tadi itu tidak ditulis. Jadi Anda hanya menemukan jawabannya saja. Jadi soal tidak ditulis. And then the last part of the test consists of several talks each given by single speaker. After each of these talks there are number questions. Nah, ini yang paling panjang nih. Biasanya membicarakan sesuatu, kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang dibicarakan oleh orang tadi. Ini untuk listening ya. Kemudian untuk structure, ini grammarnya. Jadi setelah Anda ujian listening, materi kedua adalah structure. Nah, structure itu biasanya untuk mengukur kemampuan grammar Anda. Nah, misalnya pertanyaan pertama. Ini contohnya ya untuk structure. Blah 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 was ringing continuously for hours. Ingat, biasanya ada yang hilang atau ada bagian yang hilang di dalam kalimat itu. Nah, kita lihat di dalam bagian itu kan sudah ada verbnya, ada kata kerjanya adalah was ringing, berarti membutuhkan subjek karena subjeknya yang hilang. Karena verbnya atau kata kerjanya tunggal, maka subjeknya harus tunggal. Jadi kita pilih C, the phone. Nah, seperti itu ya, itu untuk structure. Kemudian untuk written expressions, biasanya kita mencari yang salah. Jadi ada 4 bagian, kemudian kita mencari bagian mana yang salah. Contoh begini, every period of growth in trees are marked by an annual growing. Perhatikan, di situ ada kata every. Nah, karena di dalam kalimat itu ada kata every,
maka di sini tidak boleh are, harusnya is. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini adalah reading comprehensions. This section measure our ability to understand about written material contain several passage. Nah, ini yang paling berat karena paling panjang biasanya adalah ada soal-soal yang berhubung, ada bacaan, kemudian di dalam bacaan itu nanti ada soal yang berhubungan dengan bacaan. Jadi untuk mengukur pemahaman Anda terkait dengan bacaan. Okay, thank you so much for your watching. Thank you very much. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.